Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurnal Gempanesia, serba-serbi gempa bumi. Edisi ini adalah merupakan edisi yang keempat, dan kita mencoba untuk menyusuri jejak gempa 1907. Gempa 1907 dalam catatan Fisher tahun 1922, gempa ini membangkitkan gelombang tsunami sepanjang 950 km di pantai barat Sumatera, termasuk Semelu dan Nias. Tercatat sekitar 2.188 korban jiwa yang meninggal akibat tersapu tsunami 1907. Kemudian kita mengenal istilah sumong, sebuah kearifan lokal masyarakat Simulu yang diartikan sebagai ombak besar bergulung dan menjadi warisan tutur kata untuk anak cucu di Simulu. Sumong ini pada tsunami 2004 menjadi bukti sebagai salah satu edukasi tsunami yang efektif bagi masyarakat Simulu. Tahun 1907 tentu perangkat seismometer atau seismograf pada masa itu masih sangat sederhana dan terbilang jarang sekali, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana gempa 1907 bisa diketahui posisinya dan juga bisa diketahui besaran magnitudonya. Ada sebuah paper yang menarik yang ditulis oleh Profesor Hiro Kanamori dan kawan-kawan tahun 2010. Paper ini mencoba untuk melihat sebuah event yang secara misteri atau dikenal dengan Mystery Earthquake pada tahun 1907. Paper ini dipublikasikan pada jurnal Geophysical Journal International, sebuah jurnal yang memiliki reputasi yang bagus. Profesor Kanamori mencoba untuk melihat sebuah misteri kejadian atau kejadian misteri yang terekam pada seismograf Omori dan seismograf Richards dan membandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Seismograf Omori ini adalah salah satu seismograf atau cikal bakal seismograf yang dibuat atau diciptakan oleh Fusakiji Omori, seorang seismologikal atau seorang ahli seismologi dari Jepang. Selain seismograf Omori, juga dikenal dengan seismograf Richards. Ini salah satu cikal bakal seismograf juga yang dibuat atau dirancang oleh Emil Johann Research, seorang ahli geofisika dari Jerman. Kedua seismograf ini merekam event yang terjadi pada 1907. Setidaknya ada beberapa lokasi, seperti di stasiun Osaka, merekam sebuah event yang sangat signifikan yang terjadi pada 1907. Kemudian di Mizusawa juga merekam yang sama, sebuah event dari kejadian seismik yang sangat signifikan pada tahun 1907. Begitu juga di Honggo. Selain di Jepang, event atau rekaman atau peristiwa 1907 juga terekam di Eropa, tepatnya di Jerman, di Göttingen, Uppsala, dan Potsdam. Tentunya di sini menggunakan seismograf Richards. Dan pada masa itu, tahun 1907, tentu kemampuan komunikasi masih sangat terbatas, sehingga kejadian gempa ini masih menjadi sebuah misteri untuk posisi dan besarannya. Apa yang dilakukan oleh Profesor Kanamori dan kawan-kawan dalam makalah ini? Profesor Kanamori mencoba untuk membaca jejak gempa yang terekam pada masa lalu di sebuah seismogram, kemudian mencoba membandingkan dengan kejadian gempa pada masa kini. Tentunya yang dibandingkan adalah sebuah waveform dari seismogram yang terekam pada Omori seismograf atau seismograf Omori. Ini adalah gempa 1907 dan gempa tahun 2002 yang terekam pada seismograf Omori di stasiun Osaka.
Secara umum, kedua bentuk gelombang ini memiliki kemiripan fase gelombang P, fase gelombang S, fase gelombang Love, dan fase gelombang Rayleigh. Sehingga melihat dari pola yang hampir sama dan hampir mirip, dan ini bisa diambil kesimpulan bahwa geometri patahan dari dua peristiwa ini adalah sama. Hal yang sama juga dilakukan untuk stasiun Mizusawa dan juga Hongo, di mana terlihat fase gelombang P, fase gelombang S, fase gelombang Love, dan fase gelombang Rayleigh yang memiliki kemiripan antara kejadian gempa tahun 1907 dengan gempa tahun 2002. Sedangkan untuk Hongo, dibandingkan dengan gempa tahun 2008 yang memiliki kemiripan fase gelombang P, fase gelombang S, fase gelombang Love, dan fase gelombang Rayleigh. Hal yang sama juga dilakukan pada stasiun Göttingen, di mana terlihat bahwa gempa 1907 memiliki waveform yang hampir mirip dengan gempa tahun 2002. Sehingga Profesor Kanamori dan kawan-kawan mencoba menghitung rasio amplitudo dari semua seismogram yang ada dan juga menghitung momen magnitudnya. Berikutnya, Profesor Kanamori mencoba membuat beberapa catatan. Yang pertama, setiap peristiwa yang terekam pada seismograf di masa lalu tentu memberikan informasi penting untuk memahami sebuah fenomena gempa bumi. Gempa 1907 tentu dapat direkam atau diselusuri jejaknya. Yang pertama berdasarkan catatan sejarah kejadian gempa. Tentu ini adalah catatan sejarah yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Yang kedua, dari sisi seismologi, kita bisa melihat dari bentuk gelombang, yaitu membandingkan antara gelombang pada masa lalu, tentunya di sini adalah gempa 1907, dibandingkan dengan bentuk gelombang pada gempa tahun 2002 dan gempa tahun 2008 di Sumatera. Gempa 1907 terpicu akibat sesar naik pada bidang kontak antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tentu kesimpulan ini diperoleh berdasarkan pola seismogram yang didapat antara tahun 1907 dengan kejadian gempa tahun 2002 dan 2008 di Sumatera. Sedangkan besaran magnitudonya, tentu ini masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tetapi jika melihat dari periode kejadian gempa sampai 40 detik, diperkirakan magnitudonya sekitar 7,8. Artinya antara magnitudo 7,5 dan magnitudo 8. Sehingga jika kita ingin merefer gempa 1907, maka kita akan menemukan sebuah angka 7,8 untuk magnitudonya dengan kedalaman 15 km. Terima kasih.